Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Amal Rizky, peserta Latsar 2025, Angkatan 38. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara itu apa sih? Yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan keikhlasan dan kerelaan bertindak demi keutuhan NKRI. Ini mencakup kesiapan untuk mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yaitu suatu rangkaian kegiatan atau bisa dibilang juga sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk menunjukkan sikap siap siaga. Kesiapan ini tidak hanya dalam kondisi fisik, tetapi juga mental dalam menghadapi berbagai tantangan kerja yang beragam. Ada 5 macam kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah peraturan baris berbaris dan tata upacara. Kedua, keprotokolan. Yang ketiga, kewaspadaan. Keempat, membangun tim. Dan kelima, cara malam dan api semangat bela negara. Pada peraturan baris-baris ini dapat diartikan sebagai latihan fisik yang memiliki tujuan untuk menanamkan disiplin, membentuk sikap, serta membina kerjasama, kebersamaan, dan kesetiakawanan antar peserta. Manfaat dari baris berbaris ini adalah yang pertama, membentuk sikap jasmani yang tegap, tangkas, dan siap melaksanakan tugas. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan, yaitu ikatan batin dan kebersamaan dalam tugas. Yang ketiga, meningkatkan disiplin dengan mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Yang keempat, menanamkan rasa tanggung jawab, yaitu keberanian bertindak demi kepentingan tugas dan kelompok. Yang kelima, mendukung tugas pokok dan pelayanan prima melalui sikap disiplin dan kebersamaan. Baris berbaris ini dapat diimplementasikan biasanya dalam kegiatan apel, upacara, dan juga latihan rutin. Hal ini bisa melatih gerakan-gerakan energik dengan kedisiplinan tinggi dan mampu membentuk kebiasaan tertib, disiplin, serta rasa memiliki tanggung jawab bersama. Selanjutnya yaitu keprotokolan. Secara esensi, keprotokolan yaitu berbicara mengenai tata cara, adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan dalam suatu acara. Selain itu juga berbicara mengenai tata krama, yaitu pilihan ucapan, kata, dan sikap sesuai kedudukan atau jabatan. Selain itu, keprotokolan juga berbicara mengenai aturan dan tradisi, yaitu mengenai kebiasaan yang berlaku secara universal maupun lokal. Keprotokolan ini memiliki dasar hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, yang mengartikan bahwa protokol adalah suatu aturan acara kenegaraan atau resmi, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan yaitu mengenai serangkaian kegiatan yang mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tujuan dari keprotokolan yaitu yang pertama, menjamin acara berjalan tertib, lancar, rapi, hikmat, dan sesuai aturan. Yang kedua, memberikan penghormatan sesuai jabatan atau kedudukan. Dan yang ketiga adalah menjadi sarana diplomasi dan komunikasi antar bangsa.
Selanjutnya yaitu tata tempat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Pasal 1 Ayat 7, pengertian tata tempat yaitu aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan juga siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang yang didasarkan karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Ada beberapa cara pengaturan tata tempat, yaitu yang pertama pada saat posisi berdiri. Pada pengaturan tata tempat posisi berdiri, kita bisa melihat bahwa di dalam gambar tersebut ada posisi pada saat berjabat tangan dan juga posisi pada saat tidak berjabat tangan. Jika berdasarkan pada posisi berjabat tangan, maka harus melihat urutan. Urutan yang menunjukkan nomor satu adalah menunjukkan bahwa beliau adalah memiliki posisi sebagai pimpinan yang paling tinggi. Habis itu diikuti dengan pimpinan yang kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Sebagai catatan bahwa pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat dan sifat acara. Misalnya untuk kegiatan seminar, presiden atau menteri atau kepala, atau gubernur, bupati, wali kota. Yang kedua yaitu penanggung jawab kegiatan. Yang ketiga, pembicara kunci. Keempat, pembicara lainnya. Tempat duduk lainnya untuk menteri atau pimpinan tinggi dan tamu undangan yang bukan peserta seminar. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan tata tempat pada saat posisi duduk. Ada dua posisi duduk yang bisa dilakukan, yaitu posisi duduk dalam bentuk U dan juga posisi duduk pada saat berada di meja bulat. Kita bisa melihat keduanya adanya persamaan, yaitu pemimpin rapat berada di posisi tengah. Selanjutnya yaitu pengaturan tata tempat posisi duduk berdasarkan pertemuan tatap muka. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa pemimpin rapat yang berada di posisi nomor 1 berhadapan dengan para pimpinan peserta yang juga memiliki posisi prioritas yang ditunjukkan dengan posisi nomor 1. Selanjutnya diikuti dengan sebelahnya nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya membahas mengenai kewaspadaan dini. Berdasarkan tujuan negara yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan dari negara ini adalah melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan juga ikut menciptakan ketertiban dunia. Semua warga negara termasuk CPNS wajib ikut untuk mewujudkan tujuan tersebut. CPNS perlu dibekali mengenai bela negara, wawasan kebangsaan, dan juga kewaspadaan dini. Secara pengertian, kewaspadaan dini adalah kemampuan untuk peka, siap, dan antisipatif terhadap potensi ancaman, mendukung sinergi pertahanan militer maupun non-militer, mengantisipasi ancaman dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Ada beberapa ancaman yang harus diwaspadai secara dini, misalnya terkait mengenai propaganda yang masif dan juga penyebaran informasi hoax. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut, maka dibutuhkan yang namanya intelijen. Intelijen sebagai dasar kewaspadaan dini. Fungsi intelijen yaitu yang pertama sebagai penyelidikan, mengumpulkan dan mengolah informasi
jadi intelijen. Yang kedua adalah pengamanan, mencegah atau melawan upaya yang mengancam keamanan nasional. Yang ketiga adalah penggalangan, yaitu memberikan pengaruh sasaran agar mendukung kepentingan nasional. Inti dari kewaspadaan dini adalah bukan hanya tugas aparat, yaitu tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Selanjutnya yaitu mewujudkan ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan ancaman serta bencana. Perlu adanya sinergi pemerintah, intelijen, aparat keamanan, dan masyarakat. Selanjutnya bahas mengenai membangun tim. Membangun tim ini bertujuan untuk melatih komunikasi kelompok, solidaritas, serta sifat kepemimpinan. Cara membentuk atau membangun tim biasanya melalui kegiatan permainan seperti di outbound, atau juga bisa dilakukan dengan cara diskusi kelompok. Manfaat yang dirasakan yaitu terbentuknya rasa saling percaya, menghargai, dan terbangunnya sifat kepemimpinan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara. Tujuannya yaitu melatih mental, keberanian, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Bentuk programnya bisa digabungkan dengan kegiatan kemah pramuka, dan kegiatan ini memiliki manfaat yaitu bisa membentuk nilai pantang menyerah, rasa tanggung jawab, dan juga rela berkorban. Kesimpulan dari kegiatan kesiapsiagaan bela negara yaitu adanya kegiatan kesiapsiagaan bela negara pada Latsar ini bisa memiliki pemahaman mengenai kegiatan kesiapsiagaan pada bela negara seperti memahami mengenai peraturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, dan membentuk tim. Selain itu dapat membentuk PNS yang memiliki karakter siap secara jasmani, mental, dan spiritual untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.